Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan yang pertama Febriyanti Cahyawardani, yang kedua saya sendiri Septi Tri Utami, dan yang terakhir yang ketiga Lia Agustin. Kami di sini akan mempresentasikan tentang praktik operasi dari salah satu PT terkemuka di Indonesia, yaitu PT Indofood. Berikut adalah penjelasan dari saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil PT Indofood. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk merupakan salah satu perusahaan mie instan terbesar yang ada di Indonesia. Siapa sih yang gak kenal dengan hasil produk dari PT Indofood? Salah satunya itu tadi mie instan yang kita kenal dengan nama Indomie. Dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Pada awalnya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah perusahaan yang bergerak di bidang pengelolaan makanan dan juga minuman yang didirikan pada tahun 1990. Perusahaan ini mencanangkan suatu komitmen untuk bisa menghasilkan produk makanan bermutu, aman, dan juga halal untuk dikonsumsi oleh seluruh masyarakat baik di Indonesia maupun di luar negeri. Aspek kesegaran, higienis, dan juga kandungan gizi, serta rasa praktis, aman, dan juga halal tentunya untuk dikonsumsi senantiasa menjadi prioritas perusahaan ini untuk menjamin mutu produk yang selalu prima. Pada praktik operasi kali ini, kami dari kelompok 11 memfokuskan pada salah satu produk dari Indofood, yaitu Indomie. Kenapa kami mengusung tema dengan Indomie? Karena Indomie merupakan salah satu makanan favorit di Indonesia, baik dari kalangan menengah ke atas maupun dari kalangan menengah ke bawah. Dengan mengusung tema Indonesia, menjadikan Indomie memiliki banyak rasa yang berbeda-beda. Tak hanya itu saja, desain yang dibuat pun simple, membuat produk Indomie ini sangat melekat di ingatan masyarakat, sehingga membuat produk ini selalu menjadi salah satu makanan favorit banyak orang. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang production strategi atau strategi produksi dari PT Indofood. Yang pertama, PT Indofood melakukan inovasi terus-menerus. Kemasan Indomie rutin diganti dan diperbarui. Di awal kehadirannya sendiri, Indomie hanya menawarkan dua rasa, yaitu sari ayam atau yang kini dikenal dengan kaldu ayam, dan sari udang atau yang kini dikenal dengan kaldu udang. Awalnya, mie dibalut kemasan yang menarik, didominasi warna merah dan juga warna kuning pada produk mie sari ayam dan warna kuning saja pada mie sari udang. Nah, pada hal ini, varian rasa diwakili dengan ilustrasi hewan pada kemasannya, yaitu anak ayam untuk mie sari ayam dan udang besar warna orange untuk mie sari udang. Untuk latar belakangnya sendiri atau latar belakang pamflet berwarna hijau terang sehingga terlihat kontras dengan warna kemasan Indomie saat itu. Nah, pada waktu itu juga ada tulisan di bawahnya, yaitu hematkanlah waktu Anda dengan Indomie. Indomie, makanan nasional penuh dengan gizi. Untuk pengiklanan di TV pertama kali pun mereka memiliki ciri khas tersendiri untuk menarik konsumennya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, kini kemasan Indomie berevolusi lebih modern. Warnanya pun tidak lagi terlalu terang dengan ilustrasi mie lebih menarik selera. Misalnya, pada tahun 2009, kemasan Indomie Soto, mie berwarna hijau terang dengan tampilan
memenuhi kemasan. Akan tetapi, pada tahun 2014, warna hijau kemasan sedikit lebih mudah dengan ilustrasi mie ada dalam mangkuk. Pada Lebaran tahun 2020, Indomie membuat desain kemasan piring tanpa ada gambar mie. Nah, itu dilakukan untuk menghormati semua umat muslim yang sedang berpuasa. Itulah salah satu inovasi yang dilakukan oleh PT Indofood. Poin kedua yaitu PT Indofood membangun pabrik di luar negeri. Pabrik pertama kali didirikan di negara Nigeria, merupakan salah satu negara pertama kali yang didirikan oleh PT Indofood pada tahun 1995. Salim Group bekerja sama dengan Tolagram Group dan mendirikan Dufil Company yang memproduksi Indomie. Yang kedua, PT Indofood kemudian mendirikan pada tahun 1994 di Saudi Arabia. Salim Group bekerja sama dengan salah satu pengusaha di Saudi Arabia dan mendirikan pabrik Indomie di Jeddah. Pada tahun 2007, pabrik kedua didirikan di kota Damnam untuk mengcover pasar di area Saudi Arabia bagian timur, termasuk dengan negara-negara Gulf Country. Yang ketiga, PT Indofood juga mendirikan di Syria. Didirikan pada tahun 2006. Pabrik ini merupakan kerjasama antara Salim Group dengan pengusaha Saudi Arabia dan pengusaha lokal di Syria. Di bawah bendera ADCO, Arabian Distribution Company, Indomie dipasarkan di Syria. Yang keempat, yaitu di negara Mesir. Indomie Egypt didirikan pada tahun 2008 dan beroperasi pada tahun 2009. Pabrik Indomie ini melayani pasar yang cukup besar di negara ini karena jumlah penduduknya yang mencapai 99 juta pada tahun 2018 menurut worlddomester.info. Nah, dengan jumlah penduduk yang besar ini menjadi alasan mengapa pabrik Indomie ini didirikan di Mesir. Yang kelima, pada tahun 2011, PT Indofood mendirikan pabriknya di kota Khartoum. Penduduk Sudan pada tahun 2018 mencapai 41 juta jiwa. Jumlah ini adalah sebuah pasar yang besar yang membuat Indomie mantap untuk mendirikan di negara Mesir tersebut. Selanjutnya, PT Indofood mendirikan di kota Ethiopia dengan jumlah penduduk sebesar 107 juta jiwa pada tahun 2018 menurut worlddomester.info. Hal ini merupakan pasar terbesar kedua di benua Afrika. Jumlah penduduk sebesar ini merupakan pangsa pasar yang sangat besar dan tepat untuk berjualan Indomie. Yang ketujuh, PT Indofood juga mendirikan di kota Kenya. Kenya memiliki jumlah penduduk sebesar 51 juta jiwa pada tahun 2018, menurut worlddomester.info. Indomie di Kenya sendiri diperkenalkan pada tahun 2009 di bawah bendera distribusi Salim Wizards Kenya atau Sawake. Indomie Kenya memiliki head office di Nairobi
yang didirikan pada tahun 2011. Pada tahun 2014, pabrik Indomie Kenya resmi beroperasi di kota Mombasa. Dari Indomie Kenya, Indomie didistribusikan juga ke Tanzania dan Uganda. Nah, itu tadi adalah beberapa perusahaan Indomie yang ada di berbagai negara di dunia. Poin yang ketiga yaitu standarisasi produk, dan poin keempat yaitu mempertahankan kualitas produk. Mempertahankan kualitas produk ini sangat dipegang erat oleh PT Indofood. Hal ini dilakukan agar konsumen mereka tidak kecewa dengan produk-produk yang telah dihasilkan oleh PT Indofood. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Mbak Lia Agustin. Baik, selanjutnya saya Lia Agustin, NPM 18133-2097, akan menjelaskan tentang desain produk PT Indofood. Desain produk PT Indofood yang salah satu produknya ialah Indomie yang dipasarkan di Indonesia mempunyai warna yang sangat beragam dan berbeda sesuai variasi rasanya. Terdapat perpaduan antara warna merah, kuning, dan hijau, serta warna-warna lainnya. Foto dari mie instan mendominasi hampir di seluruh kemasan. Rasa yang diciptakan Indomie sangat digemari oleh orang Indonesia karena memiliki ciri khas Indonesia sekali. Dan Indomie memiliki banyak varian rasa yang menarik dan cocok untuk konsumen, sehingga konsumen tetap membeli Indomie walaupun sudah lama ada. Selanjutnya, perencanaan dan analisis lokasi PT Indofood. Yang pertama, saluran distribusi. Setiap perusahaan, barang dan jasa tidak akan lepas dari masalah penyaluran barang yang dihasilkan atau barang yang akan dijual ke konsumen. Para produsen berhak menentukan kebijakan distribusi yang akan dipilih dan disesuaikan dengan jenis barang serta luasan armada penjualan yang akan digunakan. Sedangkan untuk tahapan distribusi Indomie adalah dari produsen, wholesaler, retailer, ke konsumen. Karena produk mie instan tahan lama dan tidak mudah rusak, sehingga produk Indomie tidak masalah jika menggunakan saluran distribusi yang panjang. Contoh saluran distribusi wholesaler sudah hampir menyeluruh ke semua wholesaler besar di seluruh Indonesia, seperti Giant, Hypermart, Carrefour, dan sebagainya. Dan juga retailer seperti Indomaret dan penjual warung-warung kelontong yang tersebar di seluruh Indonesia. Yang kedua, wilayah penjualan. Akhir tahun 1980, PT Indofood mulai bergerak di pasar internasional dengan mengekspor mie instan ke beberapa negara ASEAN. Timur Tengah, Hong Kong, Taiwan, Cina, Belanda, Inggris, Jerman, Australia, dan negara-negara di Afrika. Bahkan konsumen dari Nigeria merupakan yang terbesar di seluruh dunia. Untuk di Indonesia sendiri, penjualan Indomie sudah menyeluruh dari Sabang hingga Merauke. Bahkan di Yogyakarta, agen-agen bekerjasama dalam menyediakan Indomie dengan warung-warung seperti Burjo yang berjumlah ratusan. Yang ketiga, lokasi gerai. Lokasi gerai sudah ada di Indonesia, beberapa negara ASEAN, dan juga Amerika dan Eropa. Lokasi pabriknya tersebar di 15 kota, di antaranya Medan, Pekanbaru, Palembang, Tangerang, Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Cibitung, Jakarta, Bandung, dan Jambi. Sedangkan cabang tanpa pabrik yaitu Solo, Bali, dan Kendari. Hal ini bertujuan agar produk yang dihasilkan cukup
untuk didistribusikan ke wilayah sekitar kota di mana pabrik berada, sehingga produk dapat diterima oleh konsumen dengan baik, serta membantu program pemerintah melalui pemerataan tenaga kerja lokal. Keempat, tingkat dan lokasi persediaan. Gudang stok ditempatkan pada area-area yang memiliki outlet retail yang banyak, termasuk pasar tradisional, sehingga setiap gudang dapat melayani masing-masing area geografis dalam waktu yang sesingkat mungkin. Yang kelima, sistem transportasi. Saat ini, PT Indofood sudah memiliki lebih dari 1.200 kendaraan operasional yang kegiatan pemasarannya memegang peranan sangat penting dalam menjual produknya kepada masyarakat melalui penjualan sendiri yang beroperasi di DKI Jakarta, Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Sedangkan untuk wilayah di luar wilayah-wilayah tersebut, maka dilakukan penjualan tidak langsung melalui distributor lalu pengecer dan grosir baru ke konsumen akhir. Komentar pribadi atas strategi yang fit bagi perusahaan PT Indofood sukses makmur. Strategi yang fit bagi PT Indofood sukses makmur TBK itu menurut saya pribadi itu kurang. Untuk mencapai misinya adalah strategi keunggulan bersaing. PT Indofood Sukses Makmur (TBK) memiliki 3 konsep strategi. Yang pertama adalah diferensiasi. Diferensiasi berhubungan dengan penyajian keunikan. Peluang sebuah perusahaan untuk menciptakan keunikan dapat dilakukan pada semua aktivitas perusahaan. Karena banyak produk menyertakan jasa dan kebanyakan jasa memasukkan unsur produk. Menciptakan keunikan benar-benar hanya masalah imajinasi. Yang kedua adalah kepemimpinan biaya rendah. Dapat diartikan mencapai nilai maksimum sebagaimana yang diinginkan pelanggan. Strategi biaya rendah tidak berarti nilai atau kualitas barang menjadi rendah. Salah satu pemicu strategi biaya rendah adalah fasilitas yang dimanfaatkan secara efektif. Perusahaan yang menggunakan strategi biaya rendah mengidentifikasikan ukuran optimal perusahaan, dapat menyebarkan biaya pada unit-unitnya untuk menurunkan biaya dan menjadikannya unggul. Ketiga adalah bersaing dalam respon. Respon merupakan keseluruhan nilai yang terkait dengan pengembangan dan pengantaran barang yang tepat waktu, penjadwalan yang dapat diandalkan, dan kinerja yang fleksibel. Respon yang fleksibel dapat dianggap sebagai kemampuan memahami perubahan yang terjadi di pasar, di mana terjadi pembaruan rancangan dan fluktuasi volume. Sekian dari kami, mohon maaf jika masih kurang tepat dan kurang sempurna dalam memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.